Asik merekam bus dengan klakson telolet seorang bocah menjadi korban jamret di Lebak, Banten. Peristiwa itu terjadi di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung. Korban dihampiri seorang pengendara sepeda motor saat sedang mengabadikan perjalanan sebuah bus. Setelah merampas ponsel, pelaku langsung tancap gas meninggalkan korban yang trauma. Meski sempat diteriaki maling, pelaku akhirnya bisa melarikan diri. Peristiwa serupa bukan pertama kali terjadi di Rangkas Bitung. Pelaku diduga sudah sering melakukan kejahatannya. Warga pun berharap pihak kepolisian segera menindak pelaku agar tidak ada lagi korban. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution News melaporkan. Aksi adu mulut dan saling dorong antara warga dan petugas SPBU terjadi di Jalan Hasyim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Dia dorong adik saya duluan. Dia main tangannya kayak adik saya. Kericuan ini diduga akibat pembeli tak terima uangnya dibilang jelek oleh petugas SPBU. Oke. Polisi yang menerima laporan kejadian tersebut langsung datang ke lokasi dan mengamankan 2 orang pelaku. Mereka pun langsung dibawa ke Mapolsek Pinang. Kepada polisi mereka mengaku emosi saat ditegur petugas SPBU. Setelah pemeriksaan, kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai dan saling memaafkan. Dari Tangerang, Banten, Sukron Anyus melaporkan. Api menghanguskan belasan rumah semi permanen yang berada di Jalan Cakung, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu malam. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan proses pemadaman. Peristiwa kebakaran ini diduga berawal dari salah satu rumah warga yang mengalami korsleting listrik. Api dengan cepat membesar lantaran banyaknya material yang mudah terbakar hingga merembet ke bangunan lainnya. Akibat kejadian ini, sebanyak 40 jiwa dari 10 kepala keluarga terdampak. Api berhasil dipadamkan setelah 10 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Pihak kepolisian segera menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Warga Jalan Arwana Raya, Kelurahan Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara digegerkan dengan penemuan mayat bocah perempuan di sebuah kamar kos. Jasad korban dalam posisi terlentang di bawah tempat tidur dan tidak mengenakan pakaian. Polisi mencari saksi di lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi membawa sejumlah barang bukti yang sudah dikemas, buku tabungan, pakaian, sandal, hingga botol minuman. Bocah perempuan yang berusia 5 tahun ini ditemukan tidak mengenakan pakaian setelah warga mencium bau menyengat selama 4 hari. Rumah lalu dibongkar warga. Korban tinggal bersama ibunya yang diduga kabur. Izin itu tinggal sama ibunya. Ibunya saat ini mana? Saat ini ya kabur. Kabur gitu, Bang? Iya. Kabur gimana? Tolong apa? Ditemukan luka pada bagian mata bagian bawah korban. Dari penghuni kosan lapor juga itu anaknya sering digebukin sama orang tuanya. Itu, dan pernah ada saksi mata dari warga sekitar juga bilang pernah ngelihat dia membawa anaknya dengan anak wajah lebam di mukanya. Dan dari penghuni kos-kosan pernah ngedengar anaknya sering digebukin sama si orang tua ibunya ini. Ya, itu pun ada bekas tanda biru ya di bawah mata ya. Ayah dan ibu korban diduga telah berpisah namun masih sering mengunjungi korban. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Dari Jakarta, Rizky Falupi dan Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.
Pemirsa, penemuan bayi berjenis kelamin laki-laki menghebohkan warga Palmerah, Jakarta. Sementara itu di Palembang, Pak Sutri pemulung kebingungan karena tidak mempunyai biaya untuk memakamkan bayinya yang meninggal dunia. Warga dikejutkan adanya sebuah tas hitam yang tergeletak di depan rumah yatim dan duafa di Jalan Kemanggisan Raya, Palmerah, Jakarta Barat. Warga yang penasaran membuka tas hitam tersebut. Ternyata ada sosok bayi berjenis kelamin laki-laki masih hidup. Temuan tas yang berisikan bayi pertama kali ditemukan oleh penghuni yayasan saat membuka pintu. Penemuan ini dilaporkan ke RT setempat. Bungkusan itu kita lihat, kita penasaran kok pala gitu, boneka gitu kan, ternyata gerak-gerak, gitu. Lalu pas kita panggil PRT, benar itu bayi. Bayi malang ini dibawa oleh Bimas Polsek Palmerah ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Sementara polisi masih selidiki CCTV dan memeriksa saksi untuk mengetahui siapa pelaku yang tega membuang bayi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pasangan pemulung yang tidak memiliki tempat tinggal menggendong jenazah bayinya di Palembang, Sumatera Selatan. Mereka kebingungan dikarenakan tidak memiliki biaya untuk pemakaman. Mereka sempat dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk melihat kondisi jenazah anaknya. Kepada petugas, Pak Sutri ini menjelaskan anaknya lahir dalam kondisi kurang bulan. Mereka sempat membawa pulang bayi, namun justru dimarahi orang tua. Polisi akhirnya membantu mengurus pemakaman di Pemakaman Umum Kamboja, Ilir Timur 1 Palembang. Tadi aku kan diantar ke tempat mertua. 10 Ilir apa 10 Ulu juga. Belakang Dondeng, pasar 16 itu. Sampai sana dimaki-maki, katanya bawa mayat lah. Ya enggak bener itu lah, enggak senang di hati. Diusirnya. Jadi dari situ bingung mau dibawa kemana? Bingung ya, bawa kemana, minta tolong bantuan sama masjid. Ketemu bapak tadi lah. Alhamdulillah ketemu bapak tadi. Terus dari kepolisian tadi seperti apa, Kak? Ya Langsung dibantu? langsung dibantu. Usai pemakaman kedua orang tua bayi untuk sementara tinggal di ruangan marbot masjid di Polda, Sumatera Selatan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Dengan iming-iming uang Rp5.000, dua kakek melecehkan anak tetangganya di Bogor, Jawa Barat. Aksinya terungkap setelah korban bercerita kepada tantenya. Polisi menangkap dua kakek yang tega melecehkan anak tetangganya di Ciampea, Bogor, Jawa Barat. Aksi bejat kedua pelaku dilakukan setelah pelaku mengiming-imingi korban dengan uang Rp5.000. Kasus ini terungkap setelah korban mengeluh sakit di alat kelaminnya kepada tantenya. Sebelumnya viral di media sosial, seorang ibu menceritakan aksi pencabulan yang terjadi di sebuah gubuk dekat rumahnya. Dua pelaku yang ditangkap polisi kini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman kurungan 15 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.